Sungguh, umat-umat sebelum kalian hancur karena mereka membiarkan tindakan pencurian dari kalangan bangsawan tanpa dihukum, sementara mereka menghukum dengan keras kaum yang lemah apabila mencuri. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku pasti akan memotong tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Fatimah Az-Zahra adalah putri tercinta dari Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati dan disayangi. Sebagai seorang putri, Fatimah memiliki tempat istimewa di hati ayahnya. Pada suatu hari saat Nabi sedang sakit, beliau berbisik kepada Fatimah dan mengatakan bahwa kali ini adalah saatnya beliau akan dipanggil oleh Allah. Rasulullah menyampaikan pesan ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Mendengar kabar tersebut, Fatimah pun langsung merasa sangat sedih dan menangis. Namun, Rasulullah kemudian berbisik lagi kepada Fatimah, kali ini dengan kabar yang lebih menenangkan. Beliau memberitahukan bahwa Fatimah akan menjadi orang pertama yang menyusul beliau setelah wafat, dan bahwa Fatimah akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Mendengar kabar yang penuh kemuliaan ini, Fatimah pun tersenyum dan tertawa. Benar saja, 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Fatimah pun meninggal dunia pada usia 27 tahun. Fatimah adalah putri yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Beliau bahkan pernah bersabda, "Fatimah adalah bagian dari tubuhku. Barang siapa yang menyusahkannya, berarti dia telah menyusahkanku." Hal ini menunjukkan betapa besar cinta Rasulullah kepada putrinya. Selain itu, Fatimah Az-Zahra juga merupakan salah satu wanita yang disebutkan dalam hadis sebagai wanita terbaik sepanjang masa. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa wanita terbaik di dunia adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, yang mengungkapkan betapa mulianya kedudukan Fatimah di mata Allah dan Rasul-Nya. Fatimah adalah anak keempat dari Nabi Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid. Beliau lahir di kota Makkah, tepatnya di Ummul Qura, pada hari Jumat, tanggal 20 Jumada Al-Thaniyah. Nama Fatimah sendiri memiliki makna yang sangat mendalam. Beberapa ulama menjelaskan bahwa nama ini bermakna menyapih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapih Fatimah dan keturunannya dari api neraka. Sementara itu, gelar Az-Zahra yang disematkan kepada beliau memiliki beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa Fatimah disebut Az-Zahra karena beliau tidak pernah mengalami haid seumur hidupnya. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa gelar Az-Zahra diberikan karena Fatimah memiliki wajah yang sangat bercahaya dan cantik, menggambarkan kecantikan fisik dan spiritualnya yang luar biasa. Selain gelar Az-Zahra, Sayyidah Fatimah juga dikenal dengan gelar lain, yaitu Al-Batul, yang artinya terputus. Gelar ini memiliki makna yang dalam, yaitu bahwa Sayyidah Fatimah sudah terputus dari kehidupan dunia dan tidak lagi terikat dengan kepentingan duniawi. Sebagai seorang yang zuhud, Fatimah hanya menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Ada juga pendapat lain dari beberapa ulama yang menyebutkan bahwa gelar Al-Batul diberikan karena Sayyidah Fatimah berbeda jauh dengan kebanyakan wanita pada zaman itu, baik dari segi kualitas hidup maupun pemahamannya terhadap agama. Sebagai seorang wanita yang cerdas dan aktif dalam mempelajari agama, Fatimah memang sangat unggul dalam memahami ajaran Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sayyidah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai 4 orang anak, yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Namun, setelah kepergian Nabi Muhammad SAW, Fatimah merasa sangat sedih dan kehilangan. Rasa kesedihan ini mendalam karena ia merasa bahwa hidupnya di dunia sudah hampir berakhir. Beberapa waktu sebelum wafatnya, Sayyidah Fatimah mengalami sakit yang sangat parah. Dalam keadaan sakit yang begitu hebat,
Ia merasa sangat menderita dan meminta kepada Asma binti Amis, pelayannya, untuk menutupinya dengan kain seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Habsyi yang membuat tempat tidur khusus untuk wanita dan menutupi mereka dengan keranda. Asma pun mengikuti permintaan Fatimah dan mempersiapkan keranda tersebut. Kemudian Sayyidah Fatimah meminta Asma untuk menyiapkan air untuk mandi. Setelah itu, Fatimah meminta pakaian baru untuk dikenakan. Setelah pakaian tersebut diberikan, Fatimah berkata lagi kepada Asma, "Aku akan segera dipanggil oleh Allah dan aku sudah mandi, jadi jangan biarkan siapapun membuka tubuhku setelah ini." Tak lama setelah itu, Sayyidah Fatimah pun meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Sayyidah Fatimah terjadi pada malam Selasa, di bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Kabar duka ini membuat umat Islam datang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi untuk memberikan penghormatan terakhir dan melakukan sholat jenazah. Sholat jenazah pertama kali dipimpin oleh suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan saking banyaknya umat Islam yang ingin ikut serta dalam sholat jenazah dilakukan lebih dari satu kali. Sholat jenazah gelombang kedua kemudian dipimpin oleh Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya. Wafatnya Sayyidah Fatimah sangat menyentuh hati seluruh umat Islam, mengingat betapa besar jasa dan kedudukannya sebagai putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenazah Sayyidah Fatimah kemudian dibawa menuju pemakaman Baqi, yang terletak tidak jauh dari tempat peristirahatan saudara-saudaranya, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, yang juga merupakan putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemakaman ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak keluarga Rasulullah yang mulia. Ketika jenazah Sayyidah Fatimah dibawa ke pemakaman Baqi, ada 4 orang yang mengusung jenazah tersebut. Yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suaminya yang sangat mencintainya. Kemudian, kedua anak laki-lakinya, Hasan dan Husain, turut serta mengusung jenazah ibunda mereka dengan penuh kesedihan. Terakhir, ada Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah yang juga turut serta menghormati jenazah Fatimah. Ketika jenazah sampai di dekat liang kubur dan sudah siap untuk dikebumikan, Abu Dzar Al-Ghifari berdiri dan berbicara kepada liang kubur tersebut. Ia berkata dengan suara yang penuh penghormatan, "Wahai lubang kubur, tahukah engkau siapa jenazah yang kami bawa kepadamu?" Setelah itu, Abu Dzar melanjutkan kata-katanya, "Ini adalah jenazah Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri dari Sayyidina Ali dan ibu dari Hasan dan Husain." Tak lama setelah itu, suara yang datang dari dalam liang kubur terdengar oleh orang-orang yang mengantarkan jenazah. Suara itu berbicara dengan jelas, mengatakan, "Aku bukanlah tempat untuk keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat bagi amal soleh. Maka hanya orang yang berbuat kebaikan, yang memiliki hati yang bersih, dan yang ikhlas dalam amal perbuatannya yang akan selamat dariku." Peristiwa ini mengandung pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa yang akan menyelamatkan kita di alam kubur dan di akhirat nanti bukanlah keturunan kita, melainkan amal syaleh yang kita lakukan selama hidup di dunia. Bahkan Sayyidah Fatimah, yang merupakan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pun tidak dikecualikan dari ketentuan ini ketika memasuki alam kubur. Ini menegaskan bahwa meskipun beliau adalah bagian dari keluarga Rasul yang mulia, namun dalam hal kehidupan setelah mati, setiap individu tetap harus menjalani prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah. Kisah ini semakin mempertegas firman Allah dalam Al-Quran, bahwa yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Ini berarti, kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh keturunan atau kekayaan, melainkan oleh sejauh mana kualitas pribadi tersebut dalam ketakwaan dan amal syaleh yang dilakukannya. Konsep keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Rasulullah dengan tegas menolak adanya diskriminasi yang didasarkan pada status sosial, ekonomi, atau bahkan keturunan seseorang. Hal ini terlihat dalam salah satu peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati para sahabatnya merasa ragu dan canggung untuk menghukum seorang wanita yang terlibat dalam pencurian. Wanita tersebut berasal dari keluarga bangsawan,
lebih tepatnya dari Bani Makhzum, sebuah keluarga terpandang dalam masyarakat Quraisy. Para sahabat Rasulullah merasa bingung karena dalam pandangan masyarakat Arab pada waktu itu, status sosial dan keturunan bangsawan adalah simbol kehormatan. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa jika seorang wanita bangsawan dihukum, itu akan mencoreng kehormatan keluarga dan suku mereka, bahkan bisa dianggap sebagai aib bagi masyarakat Quraisy secara keseluruhan. Melihat kebingungan yang melanda para sahabat, mereka pun mulai ragu-ragu untuk melaporkan kasus pencurian tersebut kepada Rasulullah SAW. Di dalam hati mereka, muncul keinginan untuk memberikan kelonggaran atau dispensasi hukuman kepada wanita bangsawan itu, dengan harapan agar ia tidak dihukum setimpal dengan perbuatannya. Namun, sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan keadilan, Rasulullah tidak membiarkan kondisi ini terus berlarut-larut. Akhirnya, masyarakat Quraisy meminta bantuan kepada Usama bin Zaid, seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sangat dekat dan dicintai oleh beliau. Usama bin Zaid adalah putra Zaid bin Haritsah, seorang mantan budak yang telah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian menjadi pelayan setia Rasulullah. Usama pun diminta untuk membawa wanita bangsawan tersebut menghadap Rasulullah SAW. Begitu Usama tiba bersama wanita itu, Rasulullah menunjukkan ekspresi yang jelas, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap usaha untuk memberi kelonggaran hukuman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikisahkan bahwa wajah Rasulullah SAW memerah karena marah, dan beliau kemudian bertanya dengan tegas, "Kamu mau meminta keringanan hukuman Allah?" Mendengar perkataan Rasulullah, Usama bin Zaid merasa sangat menyesal dan merasa bersalah atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia pun segera berkata, "Wahai Rasulullah, mintakanlah ampun untuk dosaku." Usama merasa bahwa tindakannya membawa kekeliruan yang seharusnya tidak terjadi, mengingat keputusan Rasulullah tentang keadilan sudah sangat jelas. Pada sore hari yang sama setelah kejadian tersebut, Rasulullah SAW berdiri di hadapan umat Islam dan berpidato di depan banyak orang. Dalam pidatonya, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, "Sungguh, umat-umat sebelum kalian hancur karena mereka membiarkan tindakan pencurian dari kalangan bangsawan tanpa dihukum, sementara mereka menghukum dengan keras kaum yang lemah apabila mencuri. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku pasti akan memotong tangannya." Dengan perkataan ini, Rasulullah menegaskan bahwa hukum harus diterapkan dengan adil kepada semua orang, tanpa pandang bulu, dan bahwa tidak ada yang kebal dari hukum Allah, meskipun mereka adalah bagian dari keluarga beliau sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan yang tidak memihak dalam Islam, serta penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap siapapun, tanpa melihat status sosial, keturunan, atau kekayaan seseorang.